Ya, karena ini kan udah menjadi konsumsi publik nih dengan perkara LM dan RK ini. Ya, kita di sini kan nggak usah bicara masalah kronologis lagi ataupun kejadian yang lain. Yang kita akan lakukan ke depan adalah perlindungan buat klien kami dan langkah-langkah hukum ke depan untuk membela kepentingan klien kami. Ya kalau masalah gaduh, ya mau jadi konsumsi masyarakat sih, mau diapain ya biar masyarakat menilai sendiri seperti apa, itu aja sih. Munculnya sosok-sosok baru bang, Kita nggak yang menyudutkan pihak LM sendiri. kita ngambil pusing. Ada sosok baru yang bermunculan itu saya rasa hal yang wajar. Kenapa? Karena kan ini beritanya udah viral di mana-mana. Pasti banyaknya orang yang akan timbul nih, yang entah tujuannya apa kita juga nggak ngerti. Yang jelas kita sebagai kuasa hukum lebih terfokus dengan perkara awal antara LM dengan RK. Tujuan kita hanya di situ. Kalau yang lain-lain ya biarin aja, mungkin seru-seruannya mereka mau seperti apa ya kita hargain aja lah. Karena kan ini udah jadi konsumsi publik ya. Silakan aja mempunyai statement ataupun opini ya bebas aja. Merugikan pihak abang dan LM sendiri sih bang? Nggak ada yang merugikan dari kita. Karena kan statement-statement dari mereka semua itu kan ada konsekuensi hukumnya yang akan ditanggung jawabin nanti ke depannya gitu. Dan kita belum begitu memikirkan langkahnya seperti apa karena kita masih terfokus ke pokok perkara utamanya. Oke, atau orang memang menyiapkan sebuah strategi menjadi bom waktu nantinya. Seperti itu gak sih? Diamnya abang, dicemoohnya Lisa, ini menjadi bom waktu yang memang abang dipersiapkan untuk itu. Kalau persiapan ya, karena setiap lawyer kan punya strategi masing-masing. Pasti kita akan menyiapkan bagaimana perlindungan ke Lisa ke depan. Kalau cemooh buat Lisa sih, yaitu udah wajar lah kan dari viralnya ini ada yang pro, ada yang kontra, dan klien kami juga udah siap menerima semua konsekuensinya karena ini udah menjadi konsumsi umum sih. Gitu. Ditambah lagi pelaporan yang hadir untuk LM sendiri bang, dengan saksi yang mereka bilang punya bukti dan segala macam, bahkan masa lalu diungkit segala macam, video yang itu juga disebut di strategi langkah hukum abang, atau bagaimana juga abang mendamaikan LM ini sendiri bang supaya tidak terlalu ketakutan. Kalau untuk yang masalah laporan yang sudah ada dibuat oleh pihak kuasa hukum RK, ya kita menyambut dengan baik sih. Puji Tuhan itu sudah ada. Jadi disitulah kapasitas kita nanti untuk membela klien kami begitu. Masalah bukti ataupun yang lain, ya itu kan internal nanti biar di kepolisian aja. Karena nggak layak untuk dibuka di umum dan nggak penting juga gitu loh. Kalau menurut saya sih gitu. Yang jelas langkah-langkah kita ada. Ya, nggak perlu dong kita kasih tahu di sini. Itu aja. Abang begitu tenang menghadapi laporan dari PK sendiri. Kalau memang abang sudah menyiapkan ahli, kunci dan segala macam bukti. Karena cukup tenang ya bang, tidak terlalu panik, ya malah abang bilang bersyukur, puji Tuhan gitu kan. Ya pastilah, pasti kita udah menyiapkan semua, termasuk klien kami juga, lahir batin untuk masalah kekuatan dia nanti ke depan menghadapi panggilan di kepolisian. Ya kita meyakinkan dia juga dan kita juga banyak konsultasi juga kepada senior-senior kita ya untuk ke depan seperti apa langkah-langkah hukum nanti ke depan. Makanya ya emang harus dijalanin dan kita harus menghargai semua prosedural polisi. Karena kita yakin kok kepolisian kita itu pasti lebih profesional dan netral untuk menanganin perkara ini. Oke bang, ini kan permasalahan cukup seksi ya bang. Ya. Bahkan menenggelamkan beberapa isu-isu yang sedang hadir ya bang. Ya. Salah satunya juga isu korupsi Bang BJB. Abang sebagai lawyer Lisa sendiri gitu, merasa worry gak sebenarnya? Karena banyak yang bilang yang lo hadapin ini tembok yang kokoh, yang lo harus jebol tuh cukup sulit. Siapa sih Lisa pasti berkata sembarangan, tiba dia muncul segala macam. Justru abang mau mendampingi Lisa gitu yang harus menghadapi tembok ini.
ada sedikit bukan ragu bang, ada sedikit bisa gak ya? Kalau masalah itu kita nggak begitu ragu ya. Ketika saya mengkuatkan klien kami LM, kita bilang ya selama keterangan kamu itu benar, ya kamu harus maju. Karena ya kebenaran pasti terungkap kok. Kalau emang yang kamu tuntut itu adalah permasalahan hak anak kamu dan pertanggungjawaban. Kalau masalah isu-isu korupsi, kita nggak ada kapasitasnya untuk di situ gitu, karena itu kan berdiri dengan sendiri, itu internal permasalahan dari bapak itu sendiri gitu. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan perkara ini. Ini kan perkara permasalahan aibnya mereka berdua dan tidak ada unsur politik atau apapun. Kemunculan terakhir yang di Abang Presko di Kelapa Gading bersama ini kan 98% pada 99% ini menghujat Pak. Bahkan apapun pasti kena hujatan dari para netizen kan gitu kan. Abang melihat sih bahwa memang ini opini dibentuk memang seperti itu, bahwa memang ini Elizabeth ini juga lawyer, kenapa sih harus ngomongkan seperti ini gitu. Kalau Lisa dibentuk seperti ini nggak ada. Emang ini dari dia sendiri. Kalau dihujat, udah pasti dihujat. Karena ini kan suatu peristiwa yang tidak baik, ya kan. Selalu kalau permasalahan pelakorkah atau tentang wanita malamkah, itu kan pasti yang dipojokkan perempuan. Tapi saya mengesampingkan itu dulu, ya kan. Apakah masih layak seorang wanita yang mempunyai anak itu mendapatkan keadilan? Bukan cuma Lisa saja. Saya pribadi pun bukan dari netizen diserang, dari keluarga saya sendiri diserang. Tapi saya melihat di sini adalah rasa kemanusiaan. Gitu loh. Bahwa ketika ada sebuah kejadian perselingkuhan, pasti ada respon dari kedua belah pihak. Dan itu harus ada yang kita bisa pertimbangkan untuk pelindungan hukumnya. Jadi saya sih biasa aja menanggapin itu sih, nggak terlalu dipusingkan. Ya emang udah risiko lah. Yang penting tujuan saya di sini adalah membela hak-hak klien saya sendiri dengan status anaknya ini, gitu. Karena anak ini kan harus mendapatkan status yang jelas dan menjadi tanggung jawab negara juga, gitu. Kalau anak ini bisa request dia dilahirkan di yang lain, mungkin dia nggak mau masuk dalam kejadian ini. Memang yakin ya Bang bahwa tabir ini pasti terbuka dengan terang benderang nantinya. Kalau itu sih pasti yakin, gimana nanti kita berjalan di proses kepolisian sih, gitu. Yang jelas kejadian ini terjadi dan benar adanya, menurut klien saya gitu. Kalau masalah yang lain-lain ya biar nanti mengalir dengan yang lain. Untuk ini kan sudah merugikan ya, dalam artian sudah dihujat, mentali hantem, segala macam gitu kan. Ada langkah hukum yang memang akan ambil? Langkah hukum pasti ada. Langkah hukum kita pasti ada. Kalau untuk masalah hukum pidana kita nggak perlu lagi, karena kan sudah ada laporan pidananya gitu. Ngapain juga kita harus buka laporan tandingan ataupun yang lain, nggak penting, kasihan, karena kepolisian masih banyak pekerjaan yang harus diurus selain perkara RK dengan LM ini gitu. Cukup dengan laporan ini, disitulah kita nanti membuka lebih terang dan lebar seperti apa itu. Dan kalau langkah hukum ke klien kami ya kita akan melakukan gugatan perdata nanti ke depannya. Emang akan melibatkan peran PPA segala itu? Pasti. Nanti ada waktunya kita akan melibatkan beberapa untuk institusi yang lain. Cuman belum waktunya aja sih. Gitu. Terima kasih. Ya.